Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Rido dari DD Max ya teman-teman ya. Saya adalah salah satu mentor dari DD Max dengan teknik saya itu adalah mastering key level teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan ya teman-teman ya. Sesuai tema kali ini yaitu kita akan scalping tanpa indikator ya. Tapi hanya menggunakan candlestick teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah masuk ke pembahasan ya teman-teman ya. Kita pahamin dulu ya. Kalau sekarang pembahasan kita itu adalah sebuah metode ya, karena tadi saya bilang ya scalping tanpa indikator, tetapi hanya menggunakan candlestick. Berarti di sini ya kita tidak berbicara mengenai ya psikologis trading ya, main atau yang kedua money management. Yang terakhir kita membicarakan soal metode ya. Metode itu setiap orang punya metode yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menganaktirikan ya metode-metode lain ya. Kita hanya membahas satu metode yang simple yang ada di market, yaitu kita scalping dengan candlestick ya tanpa indikator. Oke, nah untuk masuknya teman-teman ya ke pembahasan ya candle ya. Apa itu candle? Candle itu adalah bagaimana cara kita bisa membaca market ya teman-teman ya. Apakah di suatu market itu ya banyaknya buyer ya atau seller, itu bagaimana kita baca ya teman-teman ya. Selain dari candlestick, kita bisa membaca grafik itu bisa menggunakan line chart atau garis teman-teman ya. Nah, pilihan opsi lainnya ya, kalau kita tidak menggunakan grafik garis, kita bisa menggunakan candlestick ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, candlestick itu bisa membaca ya teman-teman ya, dominan mana antara buyer dan seller di market teman-teman, seperti itu ya. Nah, perbedaannya dengan indikator, kalau candlestick langsung membaca buyer dan seller ya kalau indikator itu membaca candlestick. Jadi baiknya kita menggunakannya mana? Tentu aja bakal lebih valid ketika kita menggunakan candlestick teman-teman. Nah, itu dia pemahaman dari candlestick ya. Nah, yang kedua ya, candle itu punya 3 jenis teman-teman ya. Nah, kita pahamin candle itu punya 3 jenis, dan menurut saya ini nggak harus diperumit ya gitu. Nah, yang pertama ya itu adalah candle rejection ya. Candle rejection kita pahamin aja dari pola di grafiknya. Kita cari ya di mana candle itu reject. Reject itu adalah penolakan teman-teman ya. Biasanya bodinya itu kecil ya, tapi shadownya itu panjang. Oke, di trading view di sini kita boleh cari ya. Nah, contohnya shadow yang panjang seperti ini, candle yang shadow yang panjang seperti ini, shadow yang panjang seperti ini, shadow yang panjang seperti ini dan seperti ini, itu adalah tanda bahwa candle itu tertabrak suatu zona teman-teman ya. Dan kalau ada reaksi ya candle penolakan seperti itu kita bisa memanfaatkan momentum reversal atau pembalikannya ya. Yang saya bilang tadi itu adalah candle rejection. Selanjutnya itu adalah candle konfirmasi teman-teman ya. Candle konfirmasi itu banyak ya. Hanya saja ya kalau misalkan kita hafal satu-satu ya, itu saya akan bahas nanti ya teman-teman ya di private Zoom kelas official DD Max. Sekarang kita bahas yang penting-pentingnya saja ya. Candle konfirmasi itu banyak ya. Contohnya ada 2, ada bullish bearish engulfing ya, candle engulf ya, yaitu adalah pola 2 candle ketika satu candle dimakan oleh candle lain teman-teman, seperti itu. Contohnya kita bakal cari di sini ya teman-teman ya. Di sini ada satu candle bullish dan langsung candle bearishnya ya, body candlenya itu panjang memakan candle bullish sebelumnya ketika close candle. Ini menandakan bahwasannya ya ini adalah konfirmasi candle konfirmasi teman-teman. Selanjutnya selain dari engulf ya, itu ada juga candle Marubozu ya. Marubozu itu adalah sebuah struktur candle di mana kita tahu ada shadow, ada body. Tapi Marubozu itu tidak ada shadow, hampir tidak ada shadow ya. Dari open sampai ke close-nya itu body semua teman-teman, kayak gitu. Saking kuatnya reaksi suatu buyer atau seller ya. Contohnya itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah candle Marubozu bullish ya, dan contohnya itu ada di sini ya. Ini adalah candle Marubozu bearish. Dan langsung ya market itu merespon ketika Marubozu ini terbentuk. 2 candle selanjutnya dalam time frame 1H marketnya langsung turun teman-teman, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada candle keraguan, kita sebut itu adalah doji ya teman-temannya, di mana shadownya itu biasa panjang ya dan bodinya itu kecil ya. Di sini reaksi antara buyer dan seller itu kuat ya. Jadi kita sebagai seorang trader itu baiknya nggak harus entry ya ketika muncul candle doji teman-teman ya. Contohnya kita bisa cek ya. Nah, ini dia ya candle doji atau candle keraguan teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau scalping ya, nah scalping itu kan pengertiannya juga ya. Pengertian dari scalping itu kita kan dari bahasa Inggris scallop ya, atau meloncat, kutu meloncat ya.
Jadi memang kutu meloncat itu kan cepat teman-teman ya, untuk ritmenya ya. Jadi kita coba untuk memanfaatkan momentum di market dengan cepat seperti itu ya. Jadi memang cocoknya kita trading scalp itu di time frame kecil ya. Nah, saran yang bisa saya kasih ke teman-teman ya, ketika kita ingin scalping ya, selain dari selain dari candle-candle yang tadi saya sebut ya teman-teman ya kayak gitu, ada juga yang namanya itu momentum ya, momentum candle ya. Momentum candle itu langsung aja disebut ya, itu pembahasannya dari teknik supply and demand ya. Jadi gimana caranya kita scalping dengan candlestick itu gampang ya. Ada satu teknik namanya supply and demand, dan ini memang mengspesialisasikan ya tentang candlestick itu sendiri teman-teman. Jadi ketika terbentuk satu candlestick ini ya, harga tersebut akan terjadi respon atau reaksi teman-teman. Secara teknikal, pure teknikal tanpa adanya fundamental. Jadi kalau teman-teman senang ya untuk cari cuan ya dengan scallop atau scalping cepat ya teman-teman, kalian bisa memanfaatkan momentum candlestick dengan metode supply and demand teman-teman, seperti itu. Metodenya apa aja? Saya bakal ringkas ya teman-temannya. Untuk metodenya itu dari supply and demand itu ada 4 pola ya. Saya bakal ringkas ya. Polanya itu ada drop based drop, ada rally based rally, ada rally based drop, dan ada drop based rally teman-teman, seperti itu ya. Saya nggak akan ini teman-teman ya lebih jelas karena di sini kita materinya candlestick. Kita cukup cari aja ya teman-temannya, kita cukup cari aja ya. Bisa kita cari di time frame H1 mungkin ya. Nah, time frame H1 di sini kelihatan jelas ya teman-temannya. Ada pola ya di sini di market. Market itu membentuk candlestick ya. Nah, ini gimana caranya kita scalping di market ya. Nah, di sini terbentuk pola rally based rally teman-teman ya. Sekarang kita bisa buy gold now di harga 4375 ya teman-teman ya. Buy gold now, ini saya pakai akun real saya ya teman-teman ya. Pakai akun real, saya udah ngambil buy 0,3 lot ya. Dan tadi sebenarnya udah sempat running ya di sekitar 40 pips teman-teman. Karena apa? Di sini kelihatannya candlenya memang bearish ya. Di sini kelihatannya memang candlenya sedang bearish teman-teman, seperti itu. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, tadi itu saya udah memanfaatkan momentum ya. Ketika harganya turun ke bawah, nah ketika harganya turun ke bawah di sini dia naik 4380 dan dia sempat turun ke 43 sekitar 74 ya. Candlenya langsung reject sekitar 4374 sampai berapa di sini kita hitung ya. Memang ini kelihatannya ini ya teman-temannya jauh. Tapi ini lumayan 4375 sampai ke 4380 teman-teman, seperti itu. Ya. Tadi saya udah sempat mengamankan sekitar satu posisi ya, sekitar 40 sampai 50 pips buy. Kenapa? Karena terbentuk pola rally based rally teman-teman di sini di time frame H1-nya ya. Terbentuk pola rally based rally yang menandakan apa? Menandakan bahwa di sini ya bisa terjadi reaksi buyer masuk dan marketnya langsung naik. Dan tadi saya udah mengamankan sekitar 50 pips ya. Itu adalah gimana caranya kita bisa scalping di market dengan teknik supply and demand teman-teman, seperti itu. Karena supply and demand itu mencakup candlestick itu sendiri ya, dari pola yang rally based rally, drop based drop, rally based drop, dan drop based rally. Itu pure technical tanpa teman-teman mencantumkan fundamental ya. Rulesnya sangat simple. Di time frame H1 ya teman-teman ya, masuk ke time frame H1, tunggu harga masuk ke area rally base, ke area base-nya, intinya seperti itu ya. Kalau udah masuk silakan langsung entry ya. Untuk stop loss-nya ya di time frame H1 ya, stop loss-nya itu sekitar 50 sampai 70 pips dengan risk to reward 1:1 ya. Dan itu wajib nggak bisa diganggu gugat. Untuk supply and demand itu wajib 1:1, nggak bisa lebih teman-teman ya, gitu. Karena kita sekarang ya fokusnya itu adalah scalping ya. Scalping itu tadi saya bilang ritmenya cepat. Jadi kalau teman-teman pengen entry cepat ya, kalian bisa menggunakan pola tersebut ya, rally based rally, drop based drop ya. Bisa rally based drop dan drop based rally. Cari aja di market momentumnya di time frame H1. Karena semakin besar time frame, maka momentum itu akan semakin valid teman-temannya, seperti itu. Nah, contohnya mana? Di sini ya. Ini ada pola rally based rally, dan tadi saya udah ambil buy ya. Tadi udah running 50 pips teman-temannya buat momentum buy-nya ya. Kemudian di sini ada terbentuk rally based rally juga. Jadi seandainya nanti marketnya masuk, kalian udah tahu, oh saya mau ngambil buy limit di mana. Area buy limit bisa ditandai di area demand zone ya, 4350 ya. Bisa jadi signal ya kalau kalian nontonnya nggak telat ya. Buy limit gold di harga 4350 ya.
stop lossnya di harga 4343, untuk take profitnya di harga 4357. Itu 1:1 risk to rewardnya. Silakan gunakan resiko yang kalian siap rugi ya teman-teman ya. Kita orientasi kepada resiko terlebih dahulu teman-teman, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nanti harganya masuk, kalian lihat apakah harga akan bereaksi naik atau enggak, karena kembali lagi scalping dengan candlestick ya, supply and demand itu ya, itu pure teknikal tanpa adanya campur tangan fundamental. Jadi kalian akan melihat keajaiban suatu pola ya teman-teman ya. Ketika candlestick masuk ke satu zona, harganya akan langsung respect atau dia akan terjadi reversal atau terjadi penolakan teman-teman, seperti itu. Silahkan dicoba di market teman-teman kalian sendiri guys, kayak gitu ya. Nah, jadi pemaparan materinya guys ya, pemaparan materinya ya, menurut saya metode itu cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi polanya tadi kalian bisa pelajari ya, dari 4 pola tadi. Yang penting kita masuk ke market ketika ada momentum ya. Di sini kelihatan momentum itu tadi udah terjadi, dapat 50 pips ya. Dan momentum yang kedua ada di sini teman-teman, kayak gitu ya. Kalau harga itu ada di luar dari candlestick, dari zona ya, kita sebaiknya nggak usah entry teman-teman ya, kayak gitu. Kita nggak usah entry ya, karena untuk meminimalisir ya resiko bahwasanya ya itu bakal invalid teman-teman, kayak gitu ya. Jadi tetap semua itu kembali lagi ya teman-teman ya ke momentum di market guys ya. Itu juga yang akan menyelamatkan balance dan psikologis kita di market kalau teman-teman tradingnya ingin trading sehat guys ya, kayak gitu ya. Jadi mungkin materinya saya mungkin cukupkan saja ya, karena cukup simpel, nggak harus diperumit ya, dan saya yakin teman-teman penonton semua bisa memahami dan bisa menerapkan di market. Kalian lihat aja keajaiban dari suatu teknikal ya, ketika candle masuk ke suatu zona dari 4 pola tadi teman-teman ya. Dengan catatan rulesnya dijalankan 5-7 poin stop lossnya, take profit 1:1, tidak boleh lebih ya untuk supply and demand. Time frame di H1 teman-teman, seperti itu ya. Kita lihat apakah harga buy sekarang ya, tadi udah dapat 50 pip, apakah bakal reject lagi atau enggak ya. Mungkin segitu aja dari saya teman-temannya, semoga bermanfaat teman-teman, seperti itu. Ingat, di trading ini adalah salah satu cara untuk kita menambah kekayaan kita, bukan cara bagaimana kita cepat kaya teman-teman. Kalau kalian mindsetnya masih selalu cepat kaya di dalam trading teman-teman ya, cepat kaya cepat miskin teman-teman, seperti itu. Jadi kalian harus bijak bagaimana memanfaatkan momentum yang ada di trading forex. Saya Ridho Didimax, terima kasih. Selamat jumpa dan semoga bisa bermanfaat.